Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Amalia Mukmilah. Dan kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat kelengkapan bilangan real, yang mana materi ini merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah analisis real. Baik, langsung saja. Di sini saya memberikan satu definisi, yaitu suatu himpunan dikatakan terbatas jika himpunan tersebut terbatas di atas dan terbatas di bawah. Maksudnya di sini itu adalah himpunan tersebut itu dikatakan terbatas jika mengalami dua hal sekaligus, yaitu terbatas di atas sekaligus juga terbatas di bawah. Nah, untuk memahami lebih rinci, maka di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu A sama dengan X elemen bilangan real, yang mana X itu lebih besar dari min 1 dan juga X itu kurang dari sama dengan 6. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui batas atas dan batas bawahnya? Nah, sebelum itu kita akan gambar dalam garis bilangan. Perhatikan gambar tersebut. Di situ adalah min 1 dan juga 6. Yang membedakan itu adalah bulatan penuh atau tidak penuh. Untuk min 1 bulatannya tidak penuh. Mengapa demikian? Karena min 1 tidak ikut. Beda lagi dengan yang 6. 6 di situ karena dia juga ikut, maka bulatannya itu juga penuh. Nah, kembali lagi kita ke soal. Batas atas dari himpunan A itu adalah 6, 7, 8. Mengapa demikian? Karena ada 6 itu elemen bilangan real dan A itu kurang dari sama dengan 6 untuk setiap A elemen dari himpunan A. Artinya, batas atas adalah bilangan yang selalu lebih besar atau sama dengan dari semua anggota himpunan A. Jadi, jika kita mencari batas atas dari suatu himpunan, tinggal kita mencari bilangan itu yang selalu lebih besar atau sama dengan dari anggota himpunan tersebut. Nah, bagaimana jika bilangan tersebut itu kurang dari batas atas? Misal, saya memiliki angka 5. Pertanyaannya, apakah 5 batas atas dari himpunan A? Jawabannya adalah 5 bukanlah batas atas dari himpunan A. Karena ada A itu sama dengan 6 elemen dari anggota A, dan ada juga A itu lebih besar dari 5. Maka dari itu 5 itu bukanlah batas atas dari himpunan A. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencari batas bawahnya? Nah, sama kayak tadi himpunan yang sama, batas bawah dari himpunan A adalah min 1, min 2, minus 3. Mengapa demikian? Karena ada min 1 elemen bilangan real dan mana A lebih besar sama dengan min 1 untuk setiap A elemen dari anggota A. Artinya, batas bawah adalah bilangan yang selalu lebih kecil atau sama dengan dari anggota himpunan A. Jadi, ketika kita mencari batas bawah dari suatu himpunan, maka kita mencari bilangan yang selalu lebih kecil dari anggota himpunan. Jadi anggota himpunan yang disajikan. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana jika bilangan tersebut itu tidak lebih kecil, melainkan lebih besar? Misal saya punya 0. Pertanyaannya, apakah 0 itu batas bawah dari himpunan A? Nah, jawabannya 0 bukanlah batas bawah dari himpunan A. Karena ada A sama dengan minus 1. Di mana itu elemen dari anggota A. Dan juga A itu kurang dari 0. Maka secara tidak langsung 0 itu bukanlah batas bawah dari himpunan A. Karena untuk mencari batas bawah itu adalah bilangan yang lebih kecil. Jadi seperti itu. Nah, mudah bukan? Setelah kita mencari batas bawah, batas atas, selanjutnya bagaimana cara kita mencari supremum dan infimumnya? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui supremum itu apa, infimum itu apa.
Supremum itu adalah batas atas terkecil, sedangkan infimum itu adalah batas bawah terbesar. Baik, di sini sesuai dengan himpunan yang telah disajikan di awal, batas atas terkecil atau supremum dari himpunan A adalah 6. Jelas ya, karena 6 itu merupakan batas atas yang paling kecil dibandingkan dengan angka 7, 8, 9. Nah, setelah kita mengetahui batas atas terkecil, maka dapat dinotasikan dengan sub himpunan A sama dengan 6. Kemudian, batas bawah terbesar atau infimum dari himpunan A adalah -1. Mengapa demikian? Karena -1 ini adalah angka yang paling terbesar dari angka-angka yang batas bawah yang lain, misal kayak -2, -3. Nah, di sini -1 itu adalah angka yang paling besar. Maka infimumnya itu adalah -1, dapat dinotasikan dengan INF himpunan A sama dengan -1. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Bila ada kekurangan atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.